Anak-anakku apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Di tengah masa pandemi ini kita masih tetap harus semangat ya. Kita harus semangat belajar ya. Kita harus menjaga kesehatan kita istirahat yang cukup ya, makan makanan bergizi ya, berolahraga juga ya, jangan lupa ya. Dan ingat kita kalau bepergian harus memakai masker ya. Supaya kita terbebas dari virus-virus. Dan ingat kita juga harus rajin berdoa ya, mohon perlindungan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencintai kita. Tuhan Yesus ingin menghendaki kita hidup bahagia ya, terbebas dari virus-virus itu ya. Kita juga harus mengandalkan Tuhan dalam segala hidup kita ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai mengembangkan diri dengan bekerja sama. Nah, hari ini kita harus menyadari pentingnya menerima orang lain sebagai saudara dan perlu memupuk sikap kerjasama demi kebaikan bersama. Nah, anak-anakku, lihat gambar ini. Ini adalah gambar orang sedang bersama-sama memikul sebuah tulisan yang kelihatannya berat ya. Jadi anak-anakku ya, ada peribahasa ya yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya apa ya? Ayo. Iya ya, bahwa pekerjaan yang berat bila dikerjakan bersama-sama maka akan menjadi ringan ya. Karena apa? Kita lakukan bersama-sama ya. Banyak loh kegiatan kita yang dikerjakan bersama-sama akan menjadi lebih ringan ya. Misalnya kalau misalkan ini kegiatan tatap muka misalnya ya, di sekolah kita diberi tugas untuk piket kelas misalnya ya, kita bagi-bagi tugasnya itu, ada yang menyapu, ada yang membersihkan papan tulis ya, dan lain sebagainya ya, akan terasa lebih ringan. Atau misalnya nih kita akan diminta untuk memindahkan meja misalnya, kalau diangkat sendiri kan berat ya, tetapi kalau berdua atau bertiga atau berempat akan terasa lebih ringan ya. Karena apa? Karena kita kerjakan secara bersama-sama ya. Jadi anak-anakku ya, di Indonesia juga ya terkenal dengan budaya gotong royong ya, warisan nenek moyang kita yang harus kita kembangkan ya. Karena apa? Karena ini sangat membantu kita ya dalam dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berat ya. Kalau bekerja sama atau gotong royong akan terasa lebih ringan ya. Jadi manfaat kerjasama tidak hanya membuat pekerjaan menjadi lebih ringan, tetapi juga dapat sekaligus ikut mengembangkan seseorang atau mengembangkan diri kita sebagai pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan inovatif ya, serta berjiwa solider dengan sesama ya. Nanti kita juga akan diingatkan oleh Rasul Paulus ya, yang menggambarkan umat Allah ya, menggambarkan kita, menggambarkan gereja sebagai satu tubuh yang banyak anggotanya ya. Setiap anggota hendaknya saling menolong satu terhadap yang lain ya, atas dasar kasih ya, itu intinya ya, atas dasar kasih. Nah, anak-anakku, setiap orang ya tidak boleh merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain, tetapi ya, harus sadar ya bahwa setiap anggota saling melengkapi ya, satu dengan yang lain. Karena itu kerjasama merupakan suatu keharusan ya, untuk apa? Untuk membangun hidup yang lebih baik ya. Anak-anakku, kita sebagai manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial ya. Artinya apa? Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain ya. Tanpa petani atau nelayan misalnya ya, tanpa petani kita tidak bisa memperoleh beras atau jagung dan lain-lain ya. Tetapi juga tanpa nelayan ya, kita tidak bisa memperoleh ikan, garam, dan sebagainya ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka kerjasama antar kita merupakan sebuah keharusan ya dalam hidup. Karena apa? Karena setiap kita memiliki keunikan ya, termasuk dalam hal pekerjaan ya. Selain selain petani dan nelayan, masih banyak profesi lain yang juga dapat ya saling membantu ya, saling melengkapi ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya ada tukang ya untuk membangun rumah kita, atau memperbaiki rumah kita yang rusak ya, atau sopir ya untuk mengantarkan kita ke sekolah atau ke tempat-tempat lain ya. Ada ojek online juga ya, kemudian ada
ibu guru, bapak guru ya, itu juga profesi ya, guru ya. Untuk membantu kita dalam belajar, mendidik kita ya, agar menjadi pribadi yang pandai dan lain-lain ya. Anak-anakku, kita dengarkan ya satu kisah dari Rasul Paulus ya, yang nanti kita akan bacakan ya. Ini diambil dari 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 26 ya. Saya bacakan ya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di mana pendengarannya? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus ya, suatu tempat pada tubuh ya, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling membutuhkan ya, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita memberikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok ya. Oleh Allah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Anak-anakku, begitulah nasihat Rasul Paulus ya, tentang apa? Tentang kita ya, yang masing-masing memiliki keunikan, diminta untuk apa? Memberi perhatian, terutama mereka yang lemah, membutuhkan, tidak dihormati ya, karena mereka lah ya, yang menderita, kemudian yang tidak dihormati ya. Ketika mereka mendapat perhatian, mereka mendapat penghormatan, kita turut bersukacita ya. Anak-anakku, kisah tentang satu tubuh banyak anggota ini ya mengajarkan kita ya, ini yang diajarkan Rasul Paulus itu ya, bahwa setiap anggota tubuh adalah satu kesatuan ya, tidak bisa lepas satu dengan yang lain ya. Setiap anggota harus saling menghormati ya, saling menghargai, bukan ya, bahkan ya harus saling memuliakan ya. Agar tidak terjadi perpecahan ya anggota-anggota, maka setiap anggota saling memperhatikan ya. Apabila semua anggota harmonis, bersatu dan penuh persaudaraan ya, maka apabila yang satu sakit, nah maka yang lain harus ikut merasakan juga ya. Karena itulah perlu bekerja sama yang baik antar semua anggota untuk membangun hidup yang lebih baik ya. Di dalam kerjasama itu, setiap pribadi akan semakin berkembang menjadi manusia yang utuh sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan ya. Tubuh adalah satu contoh bagaimana jemaat atau gereja harus berfungsi ya. Ada juga dalam Alkitab ya, dikatakan tubuh itu mempunyai banyak anggota. Setiap anggota memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan kita ya, meskipun kita ya semuanya banyak ya, namun kita merupakan satu tubuh karena kita bersatu pada Kristus ya, dan kita masing-masing
hubungan satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota dari satu tubuh, ya. Jelas ya anak-anakku ya, nasihat dari Rasul Paulus ini ya, mengenai kisah tentang satu tubuh dan banyak anggota. Nah, anak-anakku ya, untuk mendalami pembelajaran kita ya, kalian sudah belajar banyak ya, sudah mendengarkan kisah dari Rasul Paulus ya, sudah mendengarkan penjelasan dari saya ya. Ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan ya. Silakan kerjakan di buku ya. Tuliskan di buku ya, nggak banyak kok ya. Yang pertama, apa arti peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing? Nah, apa tadi yang pertama tadi ya? Yang kedua, apa manfaat dari kerjasama? Ayo, apa tadi? Silakan ya, kamu tuliskan. Tadi juga sudah saya jelaskan ya. Yang ketiga, apa yang diajarkan oleh Paulus dalam kisah tentang satu tubuh banyak anggota? Ini baru saja tadi kita dengarkan ya. Silakan ya dituliskan di buku, kemudian nanti ya dikirimkan kepada Bapak Ibu guru ya. Oke. Anak-anakku terima kasih ya. Hari ini sudah belajar dari awal sampai akhir ya. Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus ingin kita hidup bahagia. Ya, kita harus tetap semangat ya. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap semangat ya. Kita harus memberi juga perhatian kepada mereka yang paling lemah dan membutuhkan. Anak-anakku ya, saya ingatkan yang belum subscribe ya, supaya kita terus dapat belajar ya, mengikuti video pembelajaran berikutnya ya. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan tanyakan juga ya. Nah, anak-anakku, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Tuhan memberkati. God bless you.